Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita hari ini melanjutkan talim ke petang, kita curai JJ pentingnya masalah taubat. Ini nggak bisa disepelekan kan. Ini pondasi dasar untuk amalan-amalan yang lain ya. Kaji baru, tajuk risalah yang kita bahas, tamikut taubati bistaqdami tasawuf. Pendalaman taubat secara ilmu tasawuf. Kategori yang kita bahas termasuk makom dalam ilmu tasawuf, karena taubat itu makam pertama, stasiun pertama untuk melakukan amalan yang lain. Secara global ada 7 tahapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita sebelum talim, kita talqin zikir dan doa. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astagfirullah
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Tara. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabataka wa ma'rifataka zahar. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila adiniya sholihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Taqi hajatina. Wa khususan abaruhiyah Nur Muhammadin, khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka, wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatul radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin, mu'minin, wa muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina lal Islam wa aminna la sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka binimatika alayya wa abu dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya syafi'al amrat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbi syari sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini, baik pentaklim maupun yang ditalimi, agar bisa memahami dan Allah meridhoinya. Allahumma arinal haqqa haqqan warjukna tiba'ahu wa arinal batila batilan warjukna ajtinabahu. Ya Allah, perlihatkanlah kebenaran kepadaku sebagai sebuah kebenaran, dan berilah aku karunia nikmat untuk dapat mengikutinya, dan perlihatkanlah kebatilan itu kepadaku sebagai sebuah kebatilan, dan berilah aku rezeki untuk dapat meninggalkannya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wajali wajirom min ahli Rabbana amrina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasada. Rabbana lurika qulubana sebenarnya badani mi hatina wadunka wa rahmah innaka antal wahhab ikraman wa tadiman. Jemaah wabil khusus ikhwan akhwat rahimakumullah, ulama nal kurama wa masyayikh kanal aija wa bi muqaddimah murabi hadal mahat asyatid al-fatah guru kita sahabil qadillah lamanu yang anda muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan qadrat iradatnya dan rahmatnya kita masih bisa diberi waktu untuk berthalibul ilmi di tempat ini. Hadirin jemaah rahimakumullah,
baik yang mengaji secara talaki, secara langsung, juga ikhwan yang mengaji secara tidak langsung, mungkin melalui medsos, semuanya rahimakumullah. Di pertemuan hari ini Al-Fakir mencoba membahas ta'amikut taubati bisyaqdami tasawuf, pendalaman taubat secara ilmu tasawuf. Kategorinya tentu terkait dengan makom dalam ilmu tasawuf. Ini stasiun pertama ya. Nah, karena pentingnya taubat, walaupun kita sudah banyak yang tahu, tapi dalam hal ini pemahamannya langsung ada amalan secara ilmu tasawuf. Nah, ini yang perlu kita pahami lebih dalam lagi, karena taubat ini krusial, fondasi dasar kita melakukan amalan-amalan yang lainnya ya. Bahkan kita nggak berdoa kalau kita tidak bermohon kepada Allah, kalau kita taubatnya benar, permohonan kita pasti diijabah ya, pasti diijabah. Amma ba'du, kita pahami dari awal dulu. Makomat kan istilah tasawuf untuk menyebut berbagai kedudukan dalam amalan pendakian ruhani, yaitu makomat yang harus ditempuh seorang si pejalan, salik ya, namanya salik ya, agar bisa wusul. Wusul itu artinya sampai kepada Allah dalam konsep ruhani ya. Nah, ya. Makomat adalah jamak dari makom ya. Berarti tempat, kedudukan, dan juga derajat ya. Di Indonesia, umumnya di Nusantara termasuk di Minang, makom digunakan juga menyebut petilasan atau jejak ya, jejak orang ngaji, petilasan orang ngaji. Dan juga bisa disebut makbaroh, kuburan ya, di Indonesia. Tapi kalau di luar enggak, makomat itu derajat atau tahapan. Tapi di kita bisa dijadikan sebagai petilasan, bukan kuburan ya. Juga bisa disebut makbaroh atau kuburan ya. Makom anu. Hati-hati, pahami dulu ya, apakah itu petilasan dia ngaji seorang guru kita atau jasadnya dikubur di sana. Nah, ya. Para guru sufi memberikan jumlah yang berbeda-beda dalam makomat. Kemarin udah kita bahas ya. Di antaranya ulama lama ya, Al-Kalabazi menyebutkan ada 7 makom ya, ada 7. 1 tobat, 2 juhud, 3 sabar, 4 tawakal, 5 ridho, 6 mahabbah, dan 7 ma'rifat. Ini metode diteorikan dalam tasawuf, diamalkan dalam tarekat ya. Satu-satu bahas nanti. Ini yang pertama dulu yang kita bahas. Tobat secara ilmu tasawuf, pendalamannya gimana? Nah, ya. Nah, sampai 7 makom. Insya Allah besok kalau hari ini tuntas, kita selesaikan juhud. Ya, secara ilmu tasawuf. Abu Nasra Asy'araj juga menyebutkan ada 7 makom. Abu Thalib Al-Maki menyebutkannya ada 9 makom. Al-Ghazali ada 10 makom. Yang paling banyak Ibnu Al-Arabi 15 makom dan lain-lain. Tapi kesimpulan besar sebenarnya 7 makom. Ya. Perbedaan tadi tidak jadi khilafiyah untuk kita. Ya. Perbedaan tersebut terjadi dalam penentuan hierarki makomnya.
hierarkinya, strata. Misalnya syukur lebih tinggi dari sabar. Padahal itu satu paket sebetulnya. Maka dipisahkan makomnya, hierarkinya, ya. Atau sebaliknya. Makanya sebagian apa yang disebut seorang guru sebagai makam oleh guru lain disebut sebagai, ada yang menyebutnya ahwal, hal. Ini terkait kejiwaan, keadaan tertentu, ya. Maka ada perbedaan. Karena itu perbedaan-perbedaan ini dapat dijumpai dalam berbagai torekot dan literatur buku-buku sufi lama. Pada umumnya perbedaan ini terutama dalam menentukan jumlah makom. Ini tergantung dari pengalaman pendakian ruhani sang sufi itu sendiri dengan pencapaian yang diraihnya. Jadi pencapaian itu sendiri adalah anugerah dari Allah yang masing-masing salik si pejalan ruhani memiliki kedudukan yang tidak sama, sehingga menyebabkan perbedaan dalam menteorisasikan makomat. Ya. Tahapan-tahapan secara global yang banyak itu disebut oleh para guru sufi, di antaranya 7. Ini yang akan kita simpulkan. Jadi karena pentingnya perkara pertama, taubat sebagai dasar, ini kita dalami, tentunya dalam sisi ilmu tasawuf. Dalam dunia sufi, kita memasuki inti kaji. Disimak benar-benar, karena taubat kita ternyata kurang sempurna nih ya. Ini menentukan ibadah kita yang lain termasuk sholat. Dalam dunia sufi, secara ilmu tasawuf, tobat adalah tempat pendakian spiritual yang pertama bagi pejalan ruhani. Tobat berasal juga dari kata taba yang bisa diartikan kembali. Secara ruhani, pulang kampung gitu ya, mendekat kepada Allah. Ya. Secara makna didefinisikannya begini. Sebagai kembali dari sesuatu yang dicela oleh syariat. Yang dicela oleh syariat, maksiat, menuju sesuatu yang dipuji dalam syariat. Itu tobat. Maknanya begitu. Karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda, an-nadamu huwa taubatu. Artinya penyesalan adalah taubat. Taubat itu penyesalan. Orang yang nyesal itu perlu sadar. Sadar itu anugerah loh. Halnya gitu. Duduk ya pemahamannya. Ya. Kita sebagai muslim, hamba Allah Subhanahu wa taala, tidaklah memiliki sifat terjaga dari dosa dan kesalahan. Enggak ada. Sifat terjaga dari dosa dan kesalahan enggak. Kita enggak maksum. Sifat terjaga dari kemaksiatan hanya dimiliki oleh para nabi. Itu terjaga dari maksiat nabi. Yang disebut maksum. Sehingga sangat mungkin bagi kita sebagai hamba Allah, tukang bakso, kayak tukang cukur, saya tukang PMP, saya gubernur, para pejabat, bahkan seorang kiai ustadz sekalipun, sewaktu-waktu dapat melakukan dosa dan kesalahan. Makanya taubat itu wajib. Wajib. Jangan merasa kita tobat itu waktu kita melakukan salah. Sama ya? Nah. Karena kita nggak masum. Nah. Bahkan Rasulullah SAW pun sering istighfar, padahal masum. Rasulullah suatu ketika menyampaikan kepada para sahabat melalui hadisnya yang sahih, menasihati, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi amalu ahlil jannat hatta mayakun bainahu wa baina janati illa diraun fasashbiku alaihi kitabu fayamalu bi amali ahlin nari fayadkuluha wa inna ahadakum layamalu bi amali ahlil nari hatta mayakun bainahu wa bainaha illa diraun.
Ya kan? Fayasbik alaihi kitabu fayamali bi amali ahli jannat fayat kuluha. Rasulullah berkata, sesungguhnya salah satu dari kalian walaupun mengamalkan amal ahli surga sehingga tidak ada jarak antara dirinya dan surga kecuali 1 jengkal karena kuatnya amalan, kemudian takdir menentukan ia melakukan amalan ahli neraka, takdir nih, maka ia terjerumus ke dalam neraka. Sebaliknya, walaupun salah satu dari kalian mengamalkan amal ahli neraka, bermaksiat sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali 1 jengkal, kemudian takdir menentukan ia melakukan amal ahli surga, maka ia dapat masuk surga. Jadi taubat itu termasuk juga perkara-perkara ditakdirkan keberhasilannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa seorang yang setiap harinya walaupun sudah melakukan ibadah bertahun-tahun seolah-olah sudah memiliki kedudukan makomat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, jika sudah ditakdirkan melakukan ibadah dan kemudian Allah mengizinkan kesalahan, maka ia tidak akan dapat terhindar dari melakukan kesalahan tersebut. Itu sebabnya kita sering lalai. Nggak ada jaminan walaupun dia ahli surga. Memperbaiki diri dan sadar bahwa dalam perjuangan hidup itu tidak ada yang sempurna ya dalam konteks kehidupan kita. Kita berjuang nih hidup, nggak ada yang sempurna. Ucapan, perbuatan mungkin tidak selalu benar. Tapi yang terpenting adalah kesadaran. Untuk bisa memperbaiki dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu insanin lahu aqtaun. Walaisha hunaka sahun kamilun. Wa khairun nasil ladina yuhti'una humul ladina yuriduna taubata liusbihu taqiyina. Setiap manusia pasti ada salahnya. Pasti. Tidak ada yang sempurna. Dan sebaik-baiknya orang salah itu adalah orang yang mau bertobat untuk menjadi soleh. Taubata liusbihu taqiyina. Iya kan? Jadi penting taubat itu didalami. Ketidaksempurnaan adalah bagian dari kita sebagai kemanusiaan dan harus dijadikan sebagai peluang untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, begitu. Ketidaksempurnaan kita, ketidakmasuman kita, itu kan seharusnya sebagai peluang untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu nilainya lebih tinggi daripada malaikat loh. Iya kan? Nah, disinilah pentingnya mengenali, mengakui kekurangan dalam hidup ini. Seumpama dalam hubungan rumah tangga nih, ya kita contohkan. Baik sebagai suami maupun istri, Allah langsung nunjukin terkait dengan perkara tobat. Apakah itu suami, apakah itu istri? Allah berfirman di An-Nisa ayat 19. Iqra ikhwan.
Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisa akrahan wa la tahzuruhunna litazhabu bi ba'di ma ataitum litazhabu bi ba'di ma ataitum illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinatin wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asya an ta'rawu shay'an wa yas'alallahu fihi khairan katsira. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Poinnya di sini bersabar. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di tidak sukanya tadi. Ya, kita sering lupa itu. Ya. Pasti ada kebaikan. Firman Allah tadi mengajak kita untuk tenang dalam masalah dengan konsep sabar, tenang, jernih, khususnya dalam berpikir. Saat menemukan suatu yang kurang, apa aja yang kurang pada pasangan kita khususnya, dan untuk mencari jalan menyempurnakannya, itu harus dengan cinta. Cinta itu perlu pengorbanan itu sabar. Ya. Ketika engkau ketemukan kekurangan di pasangan kamu, itulah hikmahnya Allah kirimkan engkau untuk menyempurnakannya. Betul kan? Di samping itu, nilai pahala dalam setiap perbuatan baik, terutama sabar tadi, ya, dan meninggalkan perbuatan buruk, meninggalkan maksiat, juga memiliki pahala. Sabar itu memiliki pahala. Dan bahwa setiap perbuatan baik yang punya nilai kebaikan di sisi Allah, itu kan sudah disebutkan mendapatkan 10 pahala kelipatannya. Dan itu kontan loh. Ya. Begitu juga keprihatinan kita terhadap yang terjadi sekarang ini di kodrat zamannya, konten media massa, dunia medsos yang seringkali kurang mendidik, mengedukasi, kurang, boleh kata nggak ada, seperti perselingkuhan, perjudian hingga korupsi, rame. Ya, itu pancingan-pancingan dosa yang tanpa kita sadari. Kenapa media itu semakin meningkat? Khususnya konten negatif. Kenapa? Karena ada peminatnya. Ya. Betul kan? Iya, yang kita takutkan peminatnya kita ini. Ya. Inilah pentingnya kita edukasi bertolebul ilmi sebagai umat Islam. Makanya bertolebul ilmi antum datang ini pahalanya di atas jihad loh. Masya Allah. Betul.
di atas jihad. Ada di hadis itu. Jadi hal-hal yang seperti itu, konten negatif itu, jauhi. Baca aja yang bagus-bagus deh. Supaya jangan terkontaminasi. Di zaman sekarang antum sebagai pentalim hanya bisa menasihati. Sekali lagi, hati-hati di kondisi sekarang. Hati-hati, jangan terlampau. Tanpa kita sadari kita sudah terjerumus. Lebih selektif lah dalam mengkonsumsi informasi. Itu poin maka kita dalami tobat ini. Sulit kita tobat. Di sini pentingnya taubat. Kesempurnaan dan pengampunan dalam kehidupan sehari-hari terus kita bangkitkan kepada Allah. Karenanya bagi siapa saja yang ingin hidup dengan integritas, empati, kesadaran diri yang lebih tinggi, tidak ada jalan lain. Dalami taubat. Cara taubat terbaik sebagaimana dicontohkan Nabi Adam alaihissalam. Kita perhatikan contohnya. Itu diabadikan dan masih berlaku untuk kita. Karena itu diucapkan pula oleh Rasulullah. Kita perdalam kembali. Jangan dianggap sepele perkara ini. Jangan terlalu tinggi, kita sudah terlalu tinggi kajinya. Tapi dasarnya masih lemah, terutama tobat. Kita kuatkan lagi pondasi ini. Harus ada penyesalan mendalam yang tidak hanya sekedar di lisan. Itu tobat. Bukan hanya sekedar lisan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bukan. Tersebar banyak ayat-ayat Al-Quran yang dapat menuntun umat manusia untuk segera bertobat. Banyak di Quran itu. Semua manusia di muka bumi ini tak luput dari kesalahan dan dosa, benar. Baik kepada Allah maupun sesama manusia. Karena itu anjuran bertobat berlaku kepada semua umat muslim dan hukumnya wajib. Apalagi kondisi sekarang. Agar mendapatkan keridhaan rahmat dari Allah. Karenanya Nabi Adam alaihissalam mengkonfirmasi kepada Allah asal mula kehidupan dirinya di muka bumi, penempatan di surga, dan besar rahmat dari Allah melebihi murkanya. Nabi Adam pun bertobat kepada Allah, memperbaiki diri. Nabi kembali kepada jalan kebaikan, menata sisa hidup untuk memperbaiki diri sendiri sehingga lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam bertanya kembali ketika dirinya sungguh-sungguh bertobat, apakah Allah mengembalikannya nanti ke surga? Allah pun menjawab, mengiyakan. Walaupun sudah di bumi. Karenanya ada dua poin yang sangat penting bagi kaum muslimin yang hidup di zaman sekarang sebagai pedoman cara bertobat dan memperbaiki diri. Yang pertama, kita pahami dulu ada kesan yang tertangkap ketika Allah menurunkan ayat-ayat taubat ya, banyak tuh di Al-Quran. Bukan sekedar pedoman yang isinya membimbing umat muslim menyesali saja, namun tertanam nilai-nilai kesungguhan, keikhlasan untuk mengharap karunia Allah menyertai tobat tersebut. Tobat gampang melakukannya, paham ilmunya, bisa mengamalkannya. Tapi jangan lupa rahmat Allah, karunia Allah itu antum bisa bertobat harus disertai dengan permohonan. Bukan sekedar kalimat penyesalan yang diungkapkan, itu baik, tapi lebih dari itu, jika ingin mendapatkan penerimaan dari Allah dalam memohon tobat, sertakanlah rahmat Allah. Syarat tobat yang kuatnya adalah rohnya rahmat Allah, sertakan. Itu poin pertama. Coba kalau kita perhatikan, pasti ada rahmat Allah itu di baik kita istighfar. Disertakan, dilafazkan.
Hal itu adalah cara agar tobat benar-benar bisa diterima. Menanamkan insya Allah ketenangan, kedamaian, dan bimbingan untuk memperbaiki diri akan mudah. Maka berupaya merasakan keinginan untuk mendapatkan rahmat Allah itu yang susah. Contoh kalimat tobat dalam Al-Quran diantaranya dimohonkan Nabi Isa alaihissalam. Berbeda yang lain. Bagi umatnya nih, Allahumma in jalimu fa innahum ibaduka wa in ghafartu lahum fa innaka antu rahmati tamati. Ya Allah, jikapun mereka berbuat salah, mereka hamba-hambamu. Namun engkau jika mengampuni mereka, maka sungguh engkau pemilik rahmat yang sempurna. Disertai rahmat. Jadi sentuhan-sentuhan tadi itu ada tuntunannya tobat, ada bacaannya, harus beserta rahmat. Yang kuatnya justru rahmat. Meminta rahmat Allah. Karena antum bisa bertobat harus ada rahmat Allah. Harus menyertai rahmat Allah. Karena itu dalam permohonan kita yang lebih cepat mengguncang aras, kemudian berdampingan langsung dengan rahmat Allah, itu dia yang menjadikan tobat semakin sungguh-sungguh, nasuha. Sederhananya, jika umat Islam ingin bertobat maka bersungguh-sungguh dan tidak setengah-setengah. Jangan dianggap sepele, nggak bisa setengah-setengah. Supaya rahmat Allah mengiringi kesungguhan tobat kita. Penyesalannya tertanam dalam jiwa insya Allah. Setelah itu akan dirasakan perubahan. Itu ajaibnya. Kenapa tobat kita tidak ada perubahan? Karena rahmat Allah nggak mengiringi. Poin selanjutnya adalah anugerah baru. Orang-orang yang serius bertobat, sungguh-sungguh bertobat, memperbaiki diri, maka ada jaminan dari Allah adalah akan memperbaiki diri orang tersebut. Allah ikut campur tanpa kita menyadarinya. Tandanya kita bisa tenang. Walaupun kelihatannya banyak masalah, kita tenang, damai, lapang. Sama Allah itu dibersihkan yang kotor-kotor dulu. Dibersihkan dulu baru datang limpahan anugerah. Tobat ijabah namanya itu. Kita cerita dulu deh. Ini motivasinya tobat harus dimotivasikan dulu. Hakikatnya harus tahu dulu. Jadi bersihkan dulu yang kotor, memang pedih, baru kita dapat anugerah. Tandanya ya tenang, ya damai, lapang dada kita. Sesuai pilihan hidup kita untuk beribadah dan berbekal kembali kepada Allah. Tobat yang diterima selain diberi kelapangan dan perbaikan diri, selanjutnya ditempatkan pada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya, insya Allah. Itu perubahannya. Orang yang tobatnya benar akan lebih menikmati hidup deh. Pasti itu. Allah pun akan menjaga orang-orang yang beruntung karena taubatnya itu hingga ajal menjemput. Itu sebabnya taubat sangat penting. Bertobat itu harus ada motivasinya. Motivasi terbaik adalah menanamkan pikiran-pikiran, misalnya mau sampai kapan harus terus saja maksiat. Tanamkan di pikiran. Bagaimana jika wafat saat sedang maksiat? Itu motivasi. Kita nggak tahu umur. Bagaimana antum mau terus maksiat? Padahal kita tidak tahu kapan mati. Apabila sudah menyadari hal seperti itu, tolong dong nasihatnya cepat perbaiki. Dunia udah tua. Segera bertobat. Begitu taubat dilakukan dengan benar, janji Allah masuk. Pasti janji Allah masuk.
Allah tidak pernah ingkar janji. Janji Allah akan turun dan akan mendapatkan kehidupan yang lebih indah dari sebelumnya, serta dijaga sampai sakratul maut, lalu ditempatkan di surga, insya Allah. Jadi sebenarnya segala masalah cobaan kehidupan, apa aja cobaan kehidupan, kalau kita spiritualnya tinggi, kontrol tobat kita. Karena tobat kita nggak sungguh-sungguh, setengah-setengah. Cukup dengan mengamalkan tobat dengan benar, maka semua urusan selesai. Itu janji Allah. Walaupun antum tidak berdoa. Yakin? Yakin? Pertanyaannya. Tahlil dulu, istighfar dulu. Mohon rahmat dulu atau tobat dulu. Tobat sering diwakilkan dengan istighfar. Nanti ada yang bahas, nanti paham. Pertama, tobat adalah penyucian diri, dicuci kita. Kita lakukan itu. Tobat dari semua dosanya dan memohon ampunan kepada Allah. Masuk tahap kedua. Tahap makomat tobat itu juga mempunyai sub-sub tahapan. Itu syaratnya, itu ilmunya. Ilmui. Seorang calon sufi itu bukan dikeren-kerenkan. Antum ini pejalan ruhani. Mau tidak mau. Kalau masih hidup pejalan ruhani. Ya. Berarti antum sufi. Jadi jangan diekstrimkan. Mau tidak mau antum berjalan ruhani antum itu. Apakah menuju ke ahlul neraka atau ahlul surga, kan gitu aja. Ya. Seorang calon sufi, mudah-mudahan jadi sufi, harus taubat dari dosa-dosa besar. Sufi saja harus taubat, apalagi calon. Tobat harus dosa-dosa besar yang dilakukannya. Selanjutnya ia akan bertobat setelah itu dari dosa-dosa kecil. Baru akan mudah. Dosa besar dulu. Kemudian dari perbuatan dosa kecil itu makruh. Di antaranya ngudut. Kan makruh tuh dosa kecil. Ya, kenapa disebut dosa kecil? Ngerusak tubuh nggak titipan Allah? Ya gimana mau ngilangin rokok kalau dosa besarnya ada setengah-setengah? Iya nggak? Halo? Gimana tuh? Dosa kecil itu makruh. Dan selanjutnya syubhat. Ya kan? Syubhat yang dilarang ya. Tobat yang dimaksud adalah tobat yang sebenarnya atau disebut tobat nasuha. Itu runutnya tidak melakukan kesalahan lagi. Termasuk dosa kecil, berat nggak? Nasuha bukan kena dosa gede loh. Kalau sudah kita bertobat tidak akan merusak tubuh saya, maka saya akan mengharamkan rokok. Harus nasuha. Tidak melakukan lagi merokok. Yang duduk juga berat. Iya kan? Berat, tobat itu nggak sepele. Penyesalan atas dosa-dosa yang lampau dan betul-betul tidak berbuat dosa lagi nasuha. Kalau sekecil apapun, karena itu tobat bisa dijadikan tarekot. Tahu tarekot? Jalan. Jalan apa aja? Jalan cari rezeki, jalan cari jodoh. Ya, bisa. Sebenarnya itu jalannya. Semua permasalahan hidup itu sebenarnya problema hidup bisa diselesaikan dengan tobat, tapi yang tobat yang benar. Ini nggak perlu ngaji 1000 dinar lah, hijab nggak perlu. Tobat yang benar itu berat. Jadi tobat itu bukan hanya kewajiban aja kan? Antum disuruh tobat itu tanda apa? Tanda Allah sayang. Ya. Tanda Allah sayang. Kasih sayang Allah kepada hambanya.
Sekarang terkait makomat tobatnya. Fat taubatu yajibu antatima bisyaklin syahihin walais fakot bil qauli. Tobat harus dilaksanakan dengan benar, bukan hanya ucapan. Istighfar harus dilakukan dengan perenungan yang mendalam atas dosa yang telah dilakukan. Lamania min takhiri taubati fa innaka la tadri matayatil maut. Tidak ada alasan untuk menunda tobat, nggak ada. Sesoleh apapun juga antum harus tobat sekarang mah. Nggak ada alasan untuk bisa menunda tobat karena tidak tahu kapan ajal menjemput. Fa innaka la tarja matayatil maut. Nggak ada yang tahu. Waktu-waktu mustajab. Secara tasawuf sepertiga malam. Ada tahu tuh? Bukan tahajud ya, sepertiga malam. Bisa dimanfaatkan untuk beristighfar. Tentunya memohon kepada Allah. Setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus bisa menjadi pintu ampunan Allah. Tapi waktunya harus tahu. Di sanalah rahmat Allah tidak mengenal batas, timbul sendiri. Tidak tergantung pada status sosial tingkatan keagamaan seseorang, tidak. Walaupun antum tidak ahli agama. Qiyamul lail, perbanyak istighfar, ajaran tasawuf. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya